Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ada 11 halaman di saya. Jadi saya akan ambil foto satu-satu. Silakan anak-anak yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan kamera. Saya dari halaman 1 dulu. Halaman 1. Baik, anak-anak sekalian, ada 11 halaman di saya. Saya akan ambil foto satu-satu. Silakan anak-anak yang belum menyalakan kamera bisa kita dari halaman 1. Halaman 1. Halaman kedua. Saya akan ambil satu. Silakan anak-anak yang belum. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman ke-6. Halaman ke-7. Halaman ke-8. Halaman ke-9. Halaman ke-10. Halaman terakhir. 9. Sudah selesai, Bu Puspa, Bapak Bayu, terima kasih. Ya. Terima kasih, Miss Tata. Bapak Ibu dan anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian Paskah kita pada pagi hari ini. Diharapkan anak-anak semua bisa menonaktifkan mikrofonnya ya. Terima kasih. Apakah sudah muncul di layar monitor? Sudah, Pak. Oke, silahkan Bu Sri. Iya. Ibadah Paskah SMPK Penabur Cirebon, Senin 5 April 2021, dengan tema Kebangkitannya Memulihkan. Sebelum kita masuk pada panggilan ibadah, dipersilakan Bapak, Ibu, dan anak-anak semua untuk mengambil saat hening sejenak. Kita masuk pada panggilan ibadah. Kristus telah bangkit. Haleluya. Dia telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian. Ia telah menghapus kegelapan dunia. Ia membebaskan kita dari keraguan dan ketakutan. Ia memulihkan kita dari keputusasaan. Kini angkatlah hati kita kepada Tuhan. Bersyukur dan bersorak menyambut kemenangannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur merayakan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah.
Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sukacita kebangkitan Kristus beserta kita semua. Dan beserta saudara juga. Kita terima berita sukacita Paskah. Hari ini kita berkumpul merayakan Paskah. Paskah tahun ini sungguh berbeda karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kita dibawa pada kebiasaan dan tatanan yang baru. Mulai dari melakukan segala aktivitas dari rumah masing-masing, hingga tanggung jawab untuk menjaga diri dan keselamatan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang diinstruksikan. Tentu kita bergumul dan bertanya, sampai kapan pandemi ini akan terjadi? Syukur kepada Allah, perayaan Paskah hari ini terjadi bersamaan dengan proses vaksinasi COVID-19. Harapan dan pemulihan itu sudah datang. Inilah berita sukacita bagi kita semua. Ya, Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi momentum agar kita bangkit dari krisis yang terjadi, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru. Marilah kita bersyukur, merayakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Haleluya, Ia telah bangkit. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Yemima Karisma.
Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru SMPK Penabur. Saya harap kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita ya, karena kita juga bersama-sama mau merefleksikan pemulihan yang boleh kita dapatkan melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Kak Yemima, calon pendeta dari GKI Pengampon. Nah, senang ketemu sama teman-teman semua meskipun secara online ya. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika Tuhan boleh memberikan kedamaian, memberikan sukacita di dalam setiap hati kami. Tuhan boleh memberikan pemulihan melalui peristiwa kebangkitan. Ketika kami percaya, kami mengikut Tuhan yang berkuasa, yang menang atas maut yang dialaminya. Dan biarlah berita ini juga menjadi sebuah penghiburan, kekuatan, dan pemulihan untuk setiap perasaan, setiap pergumulan, setiap tantangan yang mungkin kami hadapi sampai dengan saat ini. Pimpin kami ya Bapa untuk bersama-sama merefleksikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dari maut. Kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Kak Yemima mau tanya kepada kita semua. Adakah di antara kita yang memiliki hewan peliharaan yang disayang? Apalagi di masa-masa pandemik ya, biasanya banyak yang mencari hiburan karena sekolah online udah jenuh, mungkin Bapak Ibu guru juga memberikan pelajaran secara online juga jenuh, terus akhirnya mencari hiburan melalui hewan peliharaan. Dulu semasa SMP, Kak Yemima pernah punya burung yang disayang. Burung ini bukan burung peliharaannya Kak Yemima, tetapi burung asing yang tiba-tiba di suatu sore itu datang ke halaman rumah Kak Yemima dan menjadi burung yang jinak. Jadi setiap sore Kak Yemima tinggal memberikan tangan, di atas tangan sini sudah terletak makanan-makanan burung, dan burung itu langsung hinggap di atas tangan Kak Yemima dan mematuk makanannya. Karena begitu jinak, akhirnya Kak Yemima sayang sama burung ini. Tetapi pada suatu sore, akhirnya ketika Kak Yemima menadahkan tangan berisi makanan burung, burung ini tidak lagi muncul, tidak lagi hadir. Dan Kak Yemima bingung, karena ini burung asing, Kak Yemima berpikir mungkin burung ini telah terbang dan lupa kembali ke tempat di mana ia makan setiap sorenya. Tapi hari demi hari berlalu, sampai ketika keesokannya, Kak Yemima tetap menunggu di tempat yang sama, dengan situasi yang sama, dan tetap tidak menemukan burung itu datang. Ketika mau kembali ke rumah dari halaman, Kak Yemima menemukan ada bulu-bulu burung yang tergeletak begitu saja, teman-teman. Dan di situ posisinya Kak Yemima juga sedang memelihara anjing. Jadi Kak Yemima tahu kalau ternyata anjingnya Kak Yemima ini telah memakan burung kesayangan Kak Yemima. Teman-teman tahu gimana perasaannya ketika kita menjaga, ketika kita menyayangi hewan yang kita sayang selama ini, terus kemudian hilang begitu saja. Saat itu Kak Yemima marah-marah sama anjingnya Kak Yemima. Tapi setelah Kak Yemima udah mulai reda dari tangisan, dari amarah itu, papahnya Kak Yemima memberikan nasihat. Percuma kamu marah-marah sama anjing yang udah makan burung yang kamu sayang 2 atau 3 hari yang lalu. Karena anjingnya juga nggak akan ngerti kesalahannya apa, karena udah berlalu tapi baru dimarahin. Nah, tapi Kak Yemima tidak akan membahas bagaimana caranya melakukan sebuah sikap yang tepat terhadap anjing yang bersalah, bukan, teman-teman. Tapi Kak Yemima mau mengajak kita untuk melihat bagaimana sih perasaan yang kita alami, bagaimana emosi yang kita rasakan ketika kita kehilangan, teman-teman. Bayangkan teman-teman, ketika Kak Yemima merasakan kehilangan, Kak Yemima punya perasaan sedih yang amat dalam, tetapi juga punya perasaan ingin menyalahkan pihak lain. Dan akhirnya yang Kak Yemima salahkan adalah anjing peliharaan Kak Yemima. Itu baru kehilangan hewan yang disayang, teman-teman. Kita bisa bayangkan, kehilangan hewan yang disayang aja bisa bikin kita sedih. Gimana dengan perasaan kita ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Kesedihannya pasti jauh lebih beda, kesedihannya pasti jauh lebih mendalam, kesedihannya pasti menghasilkan ratapan di dalam kehidupan kita. Kehilangan hewan peliharaan saja bisa sedih, teman-teman. Apalagi kehilangan orang yang kita sayangi. Kehilangan orang yang kita sayangi bisa saja membuat kita pupus harapan, teman-teman. Bisa saja membuat kita tidak tahu lagi bagaimana kita berjalan setelahnya. Atau bahkan kehilangan seorang yang kita kasihi bisa saja membuat hari-hari kita muncul dengan begitu banyak kecemasan dan kekhawatiran. Nah, bukan hanya perasaan sedih, teman-teman, emosi yang kita rasakan. Bisa saja kita muncul perasaan ingin menyalahkan. Kalau kita kehilangan orang karena disebabkan oleh orang lain, bisa saja kita jatuh kepada tindakan menyalahkan orang lain. Ambil contoh, teman-teman punya pacar, tapi kemudian kalian kehilangan pacar karena pacar kalian direbut sama orang lain. Nah, kita sedih, teman-teman sedih kehilangan pacar, tetapi teman-teman juga jatuh pada tindakan ingin menyalahkan orang yang merebut pacarnya teman-teman. Tapi beda, teman-teman, ketika kita kehilangan,
Dan itu bukan salahnya siapa-siapa. Memang harus begitu terjadi adanya. Ketika orang yang kita kasihi mungkin meninggal dunia, ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tapi bisa jadi kita tidak ingin menyalahkan pihak lain. Dan kalau kita merasa kita belum memberikan yang terbaik, yang sempat kita berikan di detik-detik terakhir, orang yang kita kasihi itu menjalani kehidupannya, bisa jadi kita justru jatuh di dalam penyesalan, teman-teman. Bisa jadi kita jatuh bukan pada tindakan untuk menyalahkan orang lain, tetapi kita jatuh pada tindakan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Jadi, teman-teman, terpuruk di dalam sebuah penyesalan yang luar biasa, itu bukan sebuah emosi yang menyenangkan. Dan itu pula yang sebenarnya dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga yang dirasakan oleh Maria yang pergi ke kubur Yesus. Mereka bukan hanya kehilangan orang yang disayang, tetapi mereka juga kehilangan seorang yang menjadi guru panutan. Bayangkan teman-teman, perasaan yang mereka rasakan bisa jadi sangat campur aduk. Ya sedih iya, galau iya, hilang harapan mungkin, bingung juga. Mencoba mereka tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan, tapi kok rasanya makna kehidupan yang mereka jalani ini sudah sangat berbeda ketika tidak ada lagi Yesus. Duka cita itu seringkali membuat kita seakan ingin memberikan penghormatan bagi orang yang kita kasihi. Penghormatan terakhir. Apalagi kalau di akhir-akhir kehidupannya kita belum sempat memberikan yang terbaik, maka penghormatan terakhirlah yang rasanya ingin kita berikan. Termasuk Maria yang ingin pergi meminyaki Yesus yang sudah mati di dalam kubur. Tetapi bayangkan teman-teman, perjalanan menuju kubur Yesus ini pun juga ditempuh dalam situasi perasaan yang penuh kecemasan dan kekhawatiran loh. Kok bisa? Bayangkan teman-teman, di kubur saat itu bukan di kuburan seperti saat ini ya teman-teman. Kuburan saat itu memiliki penutup batu besar. Bayangkan ketika mereka berjalan menuju kubur Yesus, bukankah mereka ini juga diliputi kecemasan? Bagaimana caranya mereka bisa menggulingkan batu besar yang menutup kubur Yesus ini? Itu baru kecemasan yang pertama. Kecemasan yang kedua, mungkin juga mereka bingung teman-teman. Apakah rempah-rempah yang mereka beli ini cukup untuk meminyaki Yesus? Nah, tapi ada berita kelegaan dan pemulihan yang disampaikan Yesus melalui tindakannya. Kebangkitan Tuhan Yesus, teman-teman, memberikan kelegaan untuk setiap kecemasan yang ada. Sesuai dengan tema ibadah Paskah pada hari ini, kebangkitannya memulihkanku. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pemulihan untuk setiap kekhawatiran yang ada. Kita bisa bayangkan bersama teman-teman, dengan bangkitnya Yesus, itu berarti menandakan tidak perlu lagi ada rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Tidak perlu lagi menggulingkan batu besar. Karena apa? Karena kuasa yang besar dari Tuhan, kuasa dari Yesus yang sudah bangkit, itu yang telah menggulingkan batu besar itu. Untuk menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Nah, kebangkitannya ini bukan hanya melegakan bagi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, teman-teman. Kalau teman-teman mau perhatikan, sebenarnya kebangkitan Yesus ini juga memberikan pemulihan dan kelegaan bagi Petrus. Mengapa demikian? Kalau teman-teman perhatikan, Petrus itu menjadi satu-satunya murid yang namanya disebutkan loh. Nah, kita mau melihat teman-teman di ayat yang ketiga. Di situ dinyatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Kenapa hanya Petrus, nama murid satu-satunya yang disebutkan? Di dalam ayat 17, di situ juga dinyatakan teman-teman, kata Yesus kepadanya, kepada Maria, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Lalu setelah Yesus berpesan untuk Maria jangan memegang Yesus, tapi menyampaikan kabar kepada saudara-saudaraku, apa yang terus kemudian dilakukan oleh Maria, teman-teman? Maria langsung menyampaikan kabar baik itu, kabar sukacita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita bisa memperhatikan teman-teman, saudara-saudara Yesus yang dimaksudkan tidak lain tidak bukan juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman, kalau saja nama Petrus tidak disebutkan, kemungkinan besar kita akan beranggapan bahwa Petrus bukan lagi termasuk di dalam kelompok murid-muridnya Tuhan Yesus, teman-teman. Dan bisa jadi bukan hanya kita yang beranggapan demikian, bisa jadi Petrus pun merasa bahwa ia tidak lagi diperhitungkan untuk masuk di dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus, Petrus belum sempat memberikan yang terbaik. Yang dilakukan Petrus justru menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kehidupan Petrus setelah dirinya menyangkal Yesus, kita bisa bayangkan teman-teman, tentu dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Karena menganggap selama ini dirinya adalah murid yang setia bukan terhadap Yesus, mengikut Yesus kemana saja, begitu dikasihi dan disayangi oleh Yesus. Tetapi ternyata kenyataannya dia benar-benar tidak setia itu. Nah, tapi hal yang menarik selanjutnya adalah kita melihat bahwa kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya diberitahukan untuk murid-muridnya kecuali Petrus, tetapi kabar kebangkitan Yesus yang dinyatakan oleh malaikat juga diberitahukan untuk murid-muridnya termasuk Petrus. Petrus yang pernah menyangkal dan meninggalkan Tuhan Yesus, teman-teman, masih tetap diperhitungkan dan masih tetap diingat oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah teman-teman mengalami menjadi Petrus-Petrus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita merasa cemas akan kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, yang rupanya kita sesali sampai sekarang dan kita tidak pernah bisa mengulangi kembali. Kita tidak pernah bisa kembali. Pernah ada sebuah pertanyaan yang diajukan, di manakah tempat terjauh yang pernah kita datangi? Ketika Kak Imima dulu pernah menanyakan ke sebuah jemaat di tempat Kak Imima pernah pelayanan, ada yang jawab, Amerika, tempat terjauh mana lagi ya, pokoknya luar negeri lah, jauh gitu. Nah, tapi ada seorang imam yang mengatakan tempat terjauh itu bukan di luar negeri, bukan di mana-mana. Tetapi tempat terjauh itu adalah di masa lalu. Karena apa teman-teman? Sebesar apapun effort yang kita berikan untuk kembali ke masa lalu, kita tidak akan pernah bisa. Sebesar apapun uang yang kita miliki untuk kita mau beli tiket kembali ke masa lalu, kita juga tidak akan pernah bisa. Nah, mungkin kita pernah menyesali kesempatan di mana kita bisa memberikan hal yang terbaik bagi orang lain sebelum kesempatan itu hilang. Tapi kok tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Sama teman-teman. Petrus juga menyesal belum memberikan yang terbaik. Justru di detik-detik terakhir kehidupan Yesus, Petrus justru menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mungkin kita juga merasakan duka yang mendalam karena sadar kalau kesempatan di masa lalu itu tidak dapat terulang lagi. Sama teman-teman, Petrus juga larut di dalam duka yang mendalam karena sadar bahwa Yesus telah mati, tapi tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki penyangkalan yang telah dilakukan. Tapi kembali lagi teman-teman, kita juga sama seperti Petrus. Punya kesalahan, punya pelanggaran di masa lalu yang membuat kita mengisi hidup kita dengan penyesalan dan berduka mungkin saja. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuat Petrus saat itu dan kita saat ini pulih teman-teman. Kita tidak perlu lagi larut dan hanyut di dalam kecemasan kita karena segala kesalahan yang pernah kita lakukan dan tidak dapat kita perbaiki. Allah memberikan kepada kita kelegaan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pemulihan.
Kecemasan yang kita alami itu bisa beragam, teman-teman. Bisa dari hal-hal yang sederhana, bisa sampai kepada hal-hal yang berat dan mungkin juga pelik di dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin cemas karena dirinya tidak memiliki sepatu. Ada yang cemas mungkin karena dirinya kehilangan sepatu yang sangat disayangi. Ada yang mungkin cemas karena sepatunya tidak bagus, tapi ada yang mungkin cemas karena bahkan tidak memiliki sandal untuk alas kaki. Ada yang mungkin cemas karena dirinya tidak bisa makan enak, tapi ada yang mungkin cemas karena bahkan tidak memiliki apapun untuk dimakan. Ada yang mungkin cemas karena bayang-bayang di masa lalu itu kok rasanya terlalu melekat, sampai-sampai masa lalu itu begitu menghantui kita. Bisa jadi karena masa lalu di belakang itu terlalu indah, jadi kita nggak mau beranjak kepada masa depan, atau justru bisa jadi karena masa lalu yang ada di belakang kita itu terlalu menyakitkan, sehingga kita punya trauma, kita punya luka batin yang tidak terlupakan, dan menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap kita melangkah kemanapun. Nah teman-teman, bisa jadi ada yang cemas juga karena gambaran masa depan yang terlalu menggiurkan, terlalu menyenangkan dan indah, tetapi kok rasanya sulit untuk digapai. Rasanya gambaran ideal dan juga realita yang kita alami itu kok sangat jauh berbeda. Nah teman-teman, mungkin kita pernah cemas karena kita pernah meninggalkan Tuhan, atau sempat terbesit untuk meninggalkan Tuhan. Kita pernah cemas akan begitu banyak hal, baik sederhana maupun besar di dalam kehidupan kita. Tapi ingat teman-teman, kecemasan itu sendiri juga merupakan salah satu cara untuk meninggalkan Tuhan. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu tidak perlu dengan mengumpat atau membakar kitab sucinya. Khawatir besok tidak bisa makan saja, itu sudah sebuah tindakan menghina Tuhan, teman-teman. Kecemasan yang menjadi pola pikir kita, itu menyatakan, sama saja menyatakan kalau kuasa Tuhan itu tidak lebih besar dari segala kekhawatiran yang kita miliki. Kita boleh cemas, teman-teman. Tentu saja, kalau kita cemas itu tandanya berarti kita sebenarnya sedang memikirkan kehidupan kita, segala tantangan yang kita jalani, segala isi di dalam kehidupan kita. Tapi lupa kalau Tuhan itu memberikan kelegaan kepada kita melalui kebangkitan dan kemenangannya atas maut, itu adalah tindakan yang tidak tepat, teman-teman. Kita boleh menyesal atas perbuatan di masa lalu yang tidak baik dan tidak berkenan, supaya setidaknya kita juga belajar untuk tahu tindakan-tindakan apa yang harus kita perbarui ke depannya. Tetapi hidup di dalam penyesalan tanpa ada upaya untuk mau diperbarui, untuk bangkit bersama Tuhan, itu sama saja kita tidak merasakan pemulihan karena kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan, seperti ibadah kita pada hari ini, seharusnya memulihkan kita semua. Kalau Tuhan kita tidak bangkit, rasanya kita bukan mengikuti Tuhan yang berkuasa, teman-teman. Kebangkitannya seharusnya meredakan segala kecemasan kita, menghilangkan penyesalan kita, memulihkan kita dari segala kekhawatiran, dan jadi harapan untuk kita terus melangkah ke depannya. Jadi teman-teman, jangan cemas, jangan khawatir meskipun kita sampai dengan saat ini juga masih terus berjuang di dalam pembelajaran online. Ada begitu banyak tantangan yang ada. Jangan khawatir kalau rencana-rencana kita ke depan kok rasanya masih abu-abu, apalagi dengan situasi yang tidak mudah ini. Jangan terpuruk dalam penyesalan akan apa yang kita lakukan di masa lalu. Tetapi yang penting ketika kita berjalan bersama Tuhan, perbaiki diri kita. Miliki semangat dan nikmati hidup berjalan di dalam pemulihan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya.
Sama-sama kita akan naikkan doa syafaat yang akan dihantarkan oleh Penatua Yemi Makarisma. Ya, mari teman-teman bersama kita masuk dan menyatukan hati di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang penuh kuasa dan kemuliaan. Pada saat ini ya Bapa, kami kembali menyatukan hati kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terkhusus kami berdoa untuk ibadah Paskah yang boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan, kebangkitan yang memulihkan, kiranya benar-benar memulihkan hati setiap kami dari segala kecemasan dan kekhawatiran, memberikan kelegaan untuk setiap ketakutan dan penyesalan yang pernah kami alami atau bahkan sedang kami rasakan. Kiranya ya Bapa, kebangkitan Kristus pada Paskah ini boleh menjadi sebuah penghiburan, sukacita, dan kekuatan di dalam hati kami, dan benar-benar kami rasakan hari demi hari. Terkhusus ya Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, untuk siswa-siswi SMP Penabur, dan juga para karyawan BPK Penabur, di dalam masa-masa yang tidak mudah ini ya Bapak, di dalam situasi yang masih terus menuntut kami semua untuk berjuang di dalam pandemik. Kiranya kami boleh memohon kemurahan Tuhan untuk tetap senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, semangat, dan juga sukacita. Kiranya kami juga tetap diberikan kekuatan, terkhusus untuk Bapak Ibu Guru, boleh memiliki kekuatan dan semangat untuk memimpin dan memberikan materi-materi di dalam pembelajaran secara online. Begitu pula untuk siswa-siswi, supaya di tengah kejenuhan tentu saja, di tengah adanya begitu banyak tantangan ketika mengikuti belajar online, tetapi mereka tetap memiliki kerinduan, mereka tetap memiliki kegigihan dan rajin untuk mengikuti pembelajaran secara online. Ya Bapak, terkhusus kami juga berdoa untuk para pemerintah, tim medis, dan juga petugas keamanan yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Terkhusus kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang mungkin sampai dengan saat ini masih terus digencarkan. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang sudah boleh mendapatkan vaksin, tetapi kami juga terus menantikan dan mengharapkan setiap kami boleh menerima vaksin, tetapi bagi yang belum, biarlah kami juga tetap memiliki kesadaran diri. Kami mau menjaga diri kami juga mau menjaga sesama kami, bertindak dan berlaku tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap rekan kami, setiap orang-orang yang kami kasihi, setiap orang-orang yang kami ingat di dalam hidup kami, ketika mereka juga memiliki pergumulan baik sakit penyakit, mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik secara materi maupun secara fisik. Ya Bapak, kiranya Engkau yang hadir memberikan pemulihan, Engkau yang hadir memberikan kekuatan, dan Engkau yang hadir memberikan pengharapan. Biarlah semua doa kami ini ya Bapa, kami boleh balut di dalam kehendak dan tuntunan Kristus. Pimpin kami ya Bapa hari demi hari, terkhusus SMP Penabur ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mencapai visi misi, menjadi sekolah, menjadi wadah yang menghadirkan Kristus di dalam setiap pembelajarannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
kita akan mendengarkan sapaan Paskah dari Ibu Puspa selaku kepala sekolah kita. Dipersilakan Ibu Puspa. Baik Ibu Sri, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan anak-anak semua, siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon. Selamat Paskah buat kita semua. Paskah itu adalah sebuah peristiwa penting bagi umat Kristiani karena melalui kebangkitannya manusia berdosa ditebus, didamaikan, dan diselamatkan. Makna dari perayaan Paskah ini yaitu untuk memperingati karya penebusan Yesus, Anak Allah atas dosa-dosa setiap manusia. Oleh karena itu, perayaan Paskah tahun ini bisa menjadi pengingat bagi seluruh umat Tuhan untuk tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena Yesus sudah terlebih dahulu menanggung penderitaan yang jauh lebih sakit karena kasih-Nya bagi dunia. Sesuai dengan tema Paskah kita tahun ini, yaitu kebangkitan yang memulihkan, biarlah kiranya melalui karya penebusan Tuhan, kita semua dapat dipulihkan dan kita semua diberi kelegaan. Dan kita semua juga dapat terbebas dari segala kecemasan, dan Tuhan memberikan pengharapan baru buat kita semua, salah satunya melalui vaksin yang sedang didistribusikan, dan ada yang sudah divaksin, dan ada yang belum, yang dilakukan oleh pemerintah, dan biarlah kiranya ke depannya juga kita juga nanti bisa melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran depan, tentunya dengan melakukan segala protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Biar kiranya melalui kegiatan Paskah kali ini dapat mengingatkan kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Puspa, Bapak Ibu dan anak-anak semua. Kita masuk pada pengutusan. Marilah kita lanjutkan perayaan Paskah ini dalam hidup kita sehari-hari. Lanjutkanlah hidup dalam damai sejahtera Kristus dalam keyakinan bahwa kebangkitannya memberikan hari esok yang penuh harapan karena Ia memulihkan kita. Allah mengutus. Yeah.
Bersama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, siswa-siswi, dan juga para karyawan, kita bersama mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini dengan memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya pemulihan Kristus melalui peristiwa kebangkitannya menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang memulihkan sesama dan juga dunia di sekitar kita. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu melanjutkan hidup yang penuh pengharapan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita sudah selesai untuk mengadakan ibadah perayaan Paskah kita saat ini. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa mengambil saat teduh sejenak. Setelah itu, Ibu Suprapti akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Selamat Paskah untuk kita semua, dan semoga kita semua bisa memaknai Paskah ini dengan semangat untuk tidak mudah menyerah dan tetap jaga kesehatan. Pengumuman yang ingin Ibu sampaikan, yang pertama, untuk aksi penyangkalan diri yang sudah diinformasikan 1 bulan yang lalu, untuk anak-anak yang belum mengirimkannya, nanti bisa mengirimkannya pada nomor rekening yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Wali kelas masing-masing. Dan yang sudah mengirimkan, sekolah juga mengucapkan terima kasih. Nanti seberapa jumlah APD yang terkumpul akan disalurkan untuk teman-teman kalian yang sangat membutuhkan. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, untuk kelas 7 dan kelas 8, hari ini tidak ada PJJ, ya, karena kita mengadakan ibadah Paskah. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak kelas 9C, D, dan E, setelah ibadah ini diharapkan tidak keluar dari Zoom, ya, karena Bu Maharani akan memberikan informasi berkaitan dengan ujian praktek. Itu saja Bapak, Ibu, dan anak-anak pengumuman yang Ibu sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Suprapti yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman yang bisa menjadi perhatian kita semua. Bagi anak-anak yang tadi sudah dipesankan untuk tidak keluar dari Zoom, untuk tetap berada di Zoom dulu, mengingatkan kembali untuk anak-anak kelas 9, dilanjut nanti masuk pada ujian praktek. Demikian ibadah kita sudah usai.
kami semua mengucapkan selamat Paskah buat Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, berkati kita. Ya. Oke, selamat Paskah Selamat anak-anak Paskah dan Bapak Ibu semuanya. semua. Iya. Untuk anak-anak kelas 9 yang mungkin saat ini joinnya lewat YouTube, karena tadi tidak bisa masuk ke Zoom, sekarang bisa anak-anak boleh bergabung ke Zoom untuk mendengarkan informasi dari Ibu Maharani dan Pak John. Ya, untuk kelas 9 C, D, dan E ya. Pak Chandra, berarti yang di YouTube sudah bisa di close ya?